Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita ada dalam ibadah tengah minggu kita saat ini. Kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama diberkati Tuhan. Kami mau setiap kebenaran yang kami dengar boleh kami hidupi. Karena itulah kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk pikul salib kami. Ini kami Tuhan. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau pikul salib, ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Dan semua ku
lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau setia melayani-Mu sampai akhir hidupku. Memikul salibku, melepaskan hakku bagi-Mu Allahku. Sampai habis nafasku, sampai habis hidupku, Kau menikmati aku, ya Bapakku. Ini hidup kami, anak-Mu, yang mau setia iring Engkau sampai kesudahannya. Ini kami, ya anak. Setiap nafas kami, gerak-gerik hidup kami hanya bagi-Mu, Yesus Allahku. Kau penebusku, Kau penebusku. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau hidup seperti apa yang Engkau mau. Ini setiap kami yang mau serius ikut Tuhan. Ini setiap kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, nyatakan komitmen-Mu sama Tuhan. Apapun situasi hidupnya, katakan sama Tuhan. Saat ini, Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan-Mu. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan. Katakan sama Tuhan. Tuhanku, ku mau seperti-Mu, hidup taat kepada Bapa, sempurna dalam kehendak-Nya, sampai bertemu muka dengan-Mu, sampai bertemu muka dengan-Mu.
sampai bertemu muka denganmu. Shalom, haleluya. Jesus love us, haleluya. Tuhan mencintai kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tuhan berkati dimanapun bapak ibu berada dan anak-anakku ya. Di gereja apa saja. Inilah acara online dari GSKI. Semoga jadi berkat buat kita semuanya ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi dengan Opa Harnos. Itu disingkat tuh. Karena itu juga bukan saya yang kasih ya. Teman-teman apa? Wah, Harnos aja deh katanya. Hai Sanosa kepanjangan katanya. Terserah lah. Mau bagaimana, aku sih happy-happy aja lah ya. Oke. Ini hari ada satu pertanyaan buat kita. Karena mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Like it or not, it will come in our life. Gitu kerennya ya. Yau puyau deh bahasa Mandarinnya. Yau puyau ya. Sini dikatakan begini ya. If Jesus comes tomorrow, what then? Ini sebetulnya Opa ambil judul ini dari ada lagunya. Yang nyanyi Opa bukan promosi ya. Karena bukan Opa yang nyanyi kan ya. Jadi boleh dong ya. Anda tinggal buka di YouTube. Lalu Anda cari Mac Owen. Mac-nya M-A-C. Terus Owen. Pasti terbuka deh. Dia banyak versinya lagu dia, caranya lagu ini. If Jesus comes tomorrow to spend some times with you. Wah, enak lagunya ya. Country juga bisa ya. Dalam Opa terjemahkan artinya ya dengan cara Opa, Anda boleh Pak terjemahkan dengan cara lain terserah lah ya. Jika atau kalau besok kita dipanggil pulang, siapakah kita? Karena if Jesus comes tomorrow itu bukan berarti wujudnya fisiknya Yesus turun dari sorga, datang untuk kedua kali. Bukan hanya itu. Maka Opa terjemahkan dengan cara lain. Kalau atau jika besok kita dipanggil pulang, siapkah kita? Karena yang dipanggil pulang Opa sering mengatakan belum tentu rambut putih. Kenapa? Apalagi kalau Anda mensia-siakan waktu dan kemudaan ya, remaja atau apa bahasanya saja dengan sia-sia, dengan bergaul dengan yang tidak baik lah ya, maka Anda akan mungkin lebih cepat pulangnya daripada Opa. Maaf ya, jangan marah ya. Anak-anak baik-baik semua kan ya. Tujuan Opa baik kok ya. Nggak maksud menakut-nakuti. Karena Opa pikir buat apa sih khotbah nakut-nakutin orang. Iya, khotbah nggak perlu nakut-nakutin orang. Tapi ingatkan, mengingatkan. Cuma itu aja ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat ada di layar ada gambar gitu ya, tampil gambar ya, maka ada gambar yang sangat kita hampir banyak rumah orang Kristen pasti ada, yaitu Yesus mengetuk pintu dari luar. Kan nggak ada apa grendel grendel ya bahasanya ya, yang buat bukaan itu ya. Berarti kan kalau sudah ketok ya kita yang mesti buka. Seperti semalam ya, kemarin malam maksud Opa ya. Sedikit cerita ya. Santai-santai lah ya. Bukan pengumuman. Dan jangan salah ngerti, udah lewat. Jadi sudah lewat boleh ngomong. Kalau belum lewat tuh berarti minta kado. Pendeta tuh ngomong kadang-kadang bersayap juga tuh. Ini udah lewat jadi gak minta apa-apa. Coba cerita yang Opa alami ini. Si Oma di hotel mau memberikan surprise buat Opa. Surprise kan biasanya jam 12 malam kan? Jam 12 kurang. Dia rupanya kecapean nunggu setengah 12. Akhirnya ketiduran. Aku pun juga udah capek. Karena besok pagi-pagi mesti khotbah. Aku cepat-cepat tidur. Aku juga gak inget apa segala macam untuk diberikan apa. Enggak lah. Gak ada begitu. Sudah. Jam 12 kurang 5. Bel kamar berbunyi. Ting tong. Aku ngintip dong. Siapa malam-malam nih? Mau ke kamar. Aku lihat seorang waiters, dia hanya bawa satu nampan dengan sedikit kue dan satu bakmi goreng. Aku bilang, dalam hati aku nggak pesen.
kok bisa ada ginian? Aku langsung dengan tanpa tanya dia lagi, kan ada si Oma udah tidur. Pak, salah kamar Pak, salah kamar. Dia pun nggak menceritakan apa, dia pun pergi. Keesokan paginya sudah bangun, si Oma nanya, semalam ada yang antar kue nggak? Nggak ada. Ya ada juga malam-malam gitu-gitu nggak tahu mau ngapain. Ya aku nggak kenal ya nggak tak bukain karena aku pikir takutnya siapa tahu orang yang tidak bermaksud baik ya dan lain sebagainya. Orang mau bikin surprise, ya nggak tahu. Ya namanya surprise ya nggak tahu lah katanya. Ya bener juga sih. You yang mau bikin surprise, aku yang nggak tahu, aku yang kena. Oh kagak ngerti istilahnya gitu. Nah inilah ya. Kita kadang-kadang kedatangan satu hal atau mengalami satu hal yang kadang-kadang kita juga nggak tahu. Tiba-tiba dia muncul semuanya. Nah inilah. Jika ini hari, dan sebetulnya sudah lama melalui banyak hamba Tuhan. Baik di GSK ini, dari Pak Eras sendiri, maupun yang lain-lain, teman-teman yang lain. Kita juga sering diketuk pintu hati kita. Tinggal kita mau buka enggak. Kita nggak mau buka ya dia juga nggak bisa masuk. Ya. Seperti juga gambar yang berikutnya, kalau Anda lihat di sana ya, ada kereta api. Kereta api kalau Anda, di kereta api Indonesia ini sudah mulai bagus. Udah on time. Waktu dulu waktu sebagai pengusaha, Opa ke Eropa. Karena ke West Indonesia kan lambat-lambat juga nggak apa-apa kan. Di sana hitung per detik. Kita sampai lari loh. Kalau kita masih jauh. Tinggal 1-2 menit. Wah lari. Karena kereta apinya on time. Telat sedikit, tutup pintu, selesai lah. Walaupun kita sudah punya tiket juga. Dan ngomong-ngomong tiket. Opa ingat lagi nih. Sebetulnya kita semua sudah dapat boarding pass loh. Anda mau setuju mau enggak? Menurut Opa, kita semua mau berapa usia Anda ini hari, kita sudah dapat boarding pass. Namanya dapat boarding pass berarti kita sudah punya tiket juga boleh bahasanya. Kita sudah tinggal naik. Cuman jam berapa naiknya dan kapan naiknya, ya itu lain-lain lah kita istilahnya. Nah mari Bapak Ibu. Suka nggak suka, kita harus siap. Jangan sampai seperti gambar yang ketiga yang baru muncul di depan Bapak Ibu. Itu gambar sudah nggak keburu. Tidak ada waktu lagi karena itu sudah dalam peti. Dan kalau ini hari kita masih bisa mendengar, melihat, merasakan whatever semuanya. Itu kemurahan Tuhan buat kita semuanya. Maka suka nggak suka. Seperti 5 darah yang bijak, 5 darah yang bodoh. Semua sudah hafal. Jadi nggak usah diinikan. Mau nggak mau kita harus siap setiap waktu. Kita nggak ngerti kok. Kemarin ada mungkin ada banyak yang terima juga. Seorang hamba Tuhan, dia jadi well, habis nyanyi gitu lagi well, itu gubrak jatuh. Ya mungkin pada terima juga kali. Kita nggak tahu. Bagaimana kita? Maka suka nggak suka, atau suka tidak suka, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Agar jangan seperti 5 darah yang, atau gadis yang bodoh itu. Ketika mempelai datang, mereka baru pusing atau bingung, atau buru-buru mencari tambahan minyak. Mereka tidak pernah menyediakan persediaan. Nah kita bagaimana? Sudah berapa puluh tahun kita diingatkan. Melalui begitu banyak firman yang kita dengar setiap minggu. Bahkan sekarang setiap mungkin tambahan tengah-tengah minggu. Setiap hari, pagi sampai malam Anda bisa dengar firman. Melalui hamba-hambanya dari semua begitu banyak gereja. Termasuk dari GSKI. Bagaimana? If Jesus comes tomorrow, what then? Sebab kalau sudah sampai di bahasa Opa sih bukan peti ya. Bahasa Opa tuh maaf Balikpapan. Sehingga orang kadang-kadang bingung. Opa tanya, pernah ke Balikpapan nggak? Nggak pernah Om. Nanti pada hari kau akan pergi ke Balikpapan, saya bilang. Dan disukabumikan. Itu aja. Nah kalau sekarang kita masih ada waktu, pakailah waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebaik mungkin. Jangan kita sia-siakan dengan kehidupan yang sia-sia, yang hura-hura. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, men. Ya, mau kemana jalannya, kita masing-masing tahu. Dan dalam setiap kegiatan kita, perlu ada persiapan.
Kita mau rekaman ini hari pun adakan persiapan. Kita mau ke gereja pun adakan persiapan. Ibu-ibu mau ke salon pun adakan persiapan. Minimal ke baju dan lain sebagainya. Minimal pikir saya mau rambut saya model bagaimana. Mau di highlight, mau diwarnai apa. Itu semua persiapan. Anda keluar rumah pun persiapan. Anda mau ke kantor persiapan. Anda mau kuliah persiapan. Semua harus ada persiapan. Begitu pula, kenapa kok kita semua kita adakan persiapan. Dan kita tahu harus adakan persiapan. Kita mau keluar kota juga kita siapkan baju-baju kita dan sebagainya dengan koper kita. Mengapa? Tolong fokus. Mengapa kematian yang jelas akan kita hadapi, akan tiba saatnya, kita kurang atau tidak mengadakan persiapan? Tapi kalau jawabannya sudah opa, puji Tuhan. Selesai. Siap-siaplah kita. Karena semua perlu persiapan. Kalau nggak siap, kita yang rugi sendiri. Jika dari sekarang kita tidak hidup dengan cara menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, lalu apalagi yang kita katakan jika saatnya tiba? Iya. Ketika kita sudah terbaring kaku, kita mau ngomong apa? Mau ngomong juga nggak bisa ngomong. Nah, di saat kita sekarang masih bisa ngomong, masih bisa mendengar, masih bisa segala macam semuanya, pergunakanlah sekali lagi waktu ini sebaik mungkin. Karena umur orang kan kita nggak tahu. Mana kita tahu? Lalu pertanyaan sekarang, masih ingatkah kita dengan kisah ini? Kisah apa, opa? Ya, oke, kita lihat ya, kisah apa itu? Ya, haleluya. Nah, inilah yang banyak terjadi dalam keseharian manusia. Yang barusan opa sudah katakan itu, Pak. Contoh dari Pak, 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh atau 5 gadis yang bodoh. Itu terambil dari Matius 25 ayat 1-13. Semua sudah hafal lah. Jadi nggak usah opa bacakan lah. Tapi hafal tinggal hafal. Kita siap. Kan kita tahu. Dia datang seperti bukan sebagai, seperti pencuri. Orang yang mencuri rumah kita nggak tahu kapan. Kita harus siap setiap saat. Nah sekarang, di saat kita masih kuat, masih punya tenaga, masih punya keberanian dan lain sebagainya, tambahkan sendirilah semuanya. Mari kita persiapan dengan baik. Sesuatu yang pasti akan kita jumpai atau tiba pada kita. Karena ini penting. Itu yang menentukan kita. Bukan karena kita ke gereja lalu kita pasti masuk surga. Saya nggak tahu kalau Anda punya pendapat lain, saya tidak mau berdebat. Tapi bagi saya tidak berarti Anda sudah setiap minggu di gereja, bahkan pertengahan minggu di gereja, bahkan ke gereja bawa kasur, tidur di gereja. Bukan berarti Anda masuk surga. Kalau Anda tidak mempersiapkan hati dan pikiran Anda untuk in line with Jesus. Ada satu lagu-lagu lama, lagunya Jimmy Swaggart. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Lagunya pendek, cuma 3 bait. Tapi apa kita in line dengan Yesus? Kita bisa saja merasa sudah in line with Jesus. Tapi jangan sampai nanti terakhirnya, loh kok gini? Loh kok lain dengan apa yang kita ekspektasikan? Kita inginkan atau kita pikirkan selama ini. Kenapa? Memang kita tidak inline. Kita cuma hanya merasa inline. Dan mungkin saja bisa, ini maaf ya, mungkin saja bisa ya. Kita merasa seharusnya Yesus yang inline dengan kita. Loh siapa kita? Janganlah kawan. Ya. Kan sini dikatakan lagunya ya. Lagu judul begini, If Jesus comes tomorrow to spend some time with you. Kalau Yesus mau datang besok dan meluangkan waktu dengan kita, ya, would you answer all his question or lie to hide the truth? Apakah kita akan menjawab setiap pertanyaannya atau tetap membohongin dia dengan segala yang kita merasa benar? Oh, ini opa terjemahkan begitu. Anda mau terjemahkan lain silakan ya. Would you welcome him with open arms or even let him in? Maukah engkau menyambut dia dengan kedua belah tanganmu?
dan mengizinkan dia masuk dalam hatimu. Itu gak nanti loh, sekarang loh. Ya. Lalu lagunya tetap, if Jesus comes tomorrow, what then? Bait yang kedua mengatakan, if Jesus calls your number, could you live today? Kalau ini hari, ini bahasanya menyebut nomor, tapi menyebut nama ya. Tapi ini Opa terjemahkan gak begitulah. Opa kalau ini hari ya, memanggil engkau untuk pelayanan, untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Maukah kita meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Kita punya kemauan yang jahat, kelakuan yang jahat, ego, mau menang sendiri, masa benar sendiri, cepat marah, dan lain sebagainya semua. Maukah kita tinggalkan semuanya? Kita buanglah semua. Mau tinggalkan, mau buang, mau lepaskan, itu bahasa yang sama semua artinya. Ya. Lalu sini kan, are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Maukah kau meninggal harta-hartamu itu semuanya? Dan mengikuti Tuhan ketika engkau dengar firman di gereja. Melalui hamba Tuhan, mungkin yang sederhana hamba Tuhannya. Enggak yang wah, yang keren, enggak. Tapi kadang-kadang kita lihat, mau pendeta mau yang keren, mau yang segala macam. Sampai Opa sekarang ya, maaf ya, ini mungkin salah ngomong Opa nih. Opa bilang sekarang jemaat itu banyaknya mau cari pendeta yang muda, yang keren. Wah semua ya, ngefans dah. Ngefans kerennya doang. Khotbahnya andai kata khotbahnya ngelantur-lantur juga nggak, no problem. Gitu. Kelakuannya ngelantur juga no problem. Yang penting gue ke gereja dia, pendeta gue kan keren. Gitu aja. Apakah si keren ini mau kau ke surga? Ya enggak lah. Sorry ya, saya tidak mengatakan siapa-siapa ya. Kalau Anda bisa keren, ya puji Tuhan lah. Opa juga keren kok, biar tua-tua juga begini. Kata orang sih, kalau dilihat dari Monas, ya keren. Kalau lihat dari dekat-dekat begini, ya aku udah gak keren lagi dah. Ya, oke. Nah, would it take a month of Sunday just to tell him of your sin? Apa kita perlu waktu begitu panjang, berbulan-bulan dan sebagainya, untuk mengaku bahwa, oh ya Tuhan, aku orang berdosa, seperti orang pembungut cukai yang Opa pernah ceritakan. Dia tahu dia orangnya nggak bener lah istilahnya lah. Kurang rohani lah. Kita pakai bahasa lah, segala macam lah, itu boleh aja. Tapi dia sadar diri. Dia penuh dengan kekurangan. Dan itu sebetulnya menyenangkan Tuhan. Dibandingkan dengan kita sombong dengan orang Farisi. Apa kita katakan tiap hari. Aku sudah begini, seperti anak orang muda yang kaya tuh. Yesus bilang ikut dia kan. Semua sudah, begini sudah, begitu sudah, semua sudah, semua aduh. Sampai kadang Opa aja kalah nih sama dia nih. Iya. Tapi ketika Yesus mengatakan, oke, jual hartamu, ikutlah aku. Dia tidak melakukan. Karena harta itu mengikat dia. Dengan 1001 alasan. Ketika Opa menyampaikan ini, Opa pas tempo hari ya, sudah cukup beberapa bulan yang lalu ya. Opa pas ada televisi kita, televisi nasional kita ya. Tentu tidak boleh menyebut nama dan lain sebagainya ya. Karena sekarang ini salah-salah sebut sudah bisa repot kita. Oke? Ini orang yang cukup terkenal. Ketika dia datang ke satu tempat rumah duka, lalu dia lihat peti-peti. Dia lihat, oh dari ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, sampai ada yang 500 juta. Lalu dia suka dengan yang salah satu peti itu di situ. Yang ini berapa? Dijawab sama si penjualnya itu, 100 om katanya. 100 juta loh. Wah, kalau gitu nanti saya kalau pulang, istilahnya dipanggil Tuhan lah ya, atau meninggal ya bahasanya. Saya cuma bawa ini ya. Iya Pak. Dia punya segala-galanya. Dia punya mobil mewah, dia punya begitu banyak harta dan lain sebagainya. Tapi yang dibawa cuma satu peti yang seharga yang dia pilih. Dan satu setel jas lah. Terlalu banyak kita lihat di kanan kiri kita. Orang yang seberapa kaya pun juga. Ujung-ujungnya yang dibawa hanya apa. Terlalu banyak kesaksian melalui di YouTube juga ada. Artis yang begitu keren, begitu hebat dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun mengatakan, bersaksi. Bahwa ujung-ujung ketenaran, kemewahan dan lain sebagainya. Semua tidak saya bawa.
Bukan tidak boleh tenar. Bukan tidak boleh kaya. Bukan itu. Tapi ingatlah. Siap sedialah. Selalu bahwa ini semua hanya titipan. Nah, kalau ngomong titipan, semua ngerti nih. Banyak orang rohani banget deh. Ketika, wih, kamu diberkati Tuhan ya. Oh enggak, titipan Tuhan kok. Ketika nggak punya anak sampai punya anak. Oh, titipan Tuhan. Nah, Opa suka iseng. Ya, maaf ya. Opa suka iseng tanya. Titipan belajar sama tukang parkir. Tuh dititipin tuh mobil, motor. Diambil marah-marah nggak? Ayo. Nggak pernah marah tuh tukang parkir. Ambil aja. Mobil dia kok. Nah, sekarang kalau anak, suami, istri, saudara, orang tua, ya, teman, harta dan sebagainya, titipan. Nah, kalau Tuhan ambil marah nggak? Kedengarannya rohani. Titipan Tuhan. Kalau titipan, setiap waktu Tuhan akan ambil. Nah, kita harus berelakan. Atau kita menolak. Kita marah. Kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Berarti kita nggak mengerti kata-kata titipan. Kita hanya lip service. Ya, lagunya masih berlanjut nih ya. Would it take... Oh, sudah tell since. Oh ya. Masih bait yang ketiga nih. If the sky turn black as midnight in the middle of the day. Kalau tiba-tiba pada siang hari bolong, tiba-tiba jadi gelap gulita. And somehow you knew that Jesus would soon be on his way. Langsung kita, oh iya ya. Wah, ini dia seperti yang dikatakan kita Alkitab loh. Tiba-tiba udah jadi gelap. Lalu Yesus datang loh. Seperti waktu Yesus disalib tuh. Kita langsung tahu, oh ini tanda-tanda bahwa Yesus akan datang. Ya, would you have to beg forgiveness? Maukah engkau masih meminta pengampunan dari Tuhan? Or could you reach out and take his hands? Bahkan menjangkau tangan Tuhan. Tuhan, don't fall seperti penjahat yang disalib di sebelahnya Yesus. Tapi saya ingatkan ya, tidak semua mempunyai kesempatan itu. Detik terakhir masih bisa ngomong, Tuhan ingatlah aku, Tuhan kalau engkau sudah kembali. Nggak semua dapat kesempatan itu. Jangan ambil enaknya aja. Kita harus persiapan dari sekarang. Tapi kalau kita kebagian seperti itu, ya puji Tuhan. Di saat kita sudah, kita masih bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Ya puji Tuhan lah. Nggak semua masih bisa bersuara. Nggak ada suaranya. Lalu kita masih berdalih. Kan Tuhan melihat hati. Ya oke dah. Hatimu bersih. Hatimu bersih. Anda jawab sendirilah. Ya. Banyak orang merasa sudah bersih loh. Karena sudah ke gereja saja. Bahkan sekarang gereja orang makin ingin gereja itu secepat mungkin lah. Jangan lama-lama deh. Kok gereja kok lama-lama amat sih? Dan ada juga tujuan ke gereja supaya sekalian ke mall. Karena gereja ada di mall. Jadi bukan ke gereja. Tujuannya ke mall. Tapi ya ke gereja dulu dah. Ke Tuhan dulu dah. Oh, kedengarannya bagus. Ya kalau tujuannya bagus ya puji Tuhan. Saya nggak bilang semua ya. Kalau tujuannya bagus ya puji Tuhan. Cari Tuhan dulu. Barulah Anda ke mall. Barulah Anda makan. Barulah Anda belanja. Terserah lah. Nggak apa-apa kok itu. Tapi kalau tujuan kita mau belanja. Lalu ya, ada gereja ya? Ya kita ke gereja dulu lah. Itu kan tujuannya sudah lain menurut Opa sih ya. Ya kita boleh beda-beda tapi tujuan Opa sudah lain ya. Saat ini pun kehidupan manusia sedang menghadapi jurang kebinasaan. Opa sering tanya loh. Kita sudah menganggap bahwa karena Alkitab mengatakan Sodom dan Gomora dihancurkan karena kebejatan mereka. Opa tanya sekarang. Satu dunia. Jangan ngomong Jakarta aja. Atau kota kita masing-masing. Apakah lebih baik dari Sodom dan Gomora? Tolong jujur. Kalau untung kita tuh tidak salah bergaul dan kita bergaul ke tempat-tempat yang hura-hura. Kalau kita tahu di tempat semuanya itu dunia lebih mengerikan dibandingkan dengan Sodom dan Gomora. Kita kadang-kadang heran kalau lihat berita di televisi di mana orang-orang seperti kita yang mengaku beriman kepada Yesus melakukan hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Kok bisa ya begitu ya?
Bahkan ada orang yang mengaku hamba Tuhan memutilasi orang. Saya bilang, Anda nggak baca Alkitab. Atau mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu. Coba iseng-iseng. Ya, jangan, bukan iseng-iseng lah bahasa. Coba sekali-sekali buka lah. Ya, di Hakim-Hakim. Itu ada kisah di Gibea. Itu hamba Tuhan memfitnah istrinya selingkuh. Hamba Tuhan tuh. Memfitnah istrinya selingkuh. Sehingga istrinya, zaman dulu kan harus dilempar batu dan lain sebagainya. Tapi itu bukannya dilempar batu loh. Diperkosa rame-rame loh. Oleh orang-orang. Sampai mati. Setelah mati, itu dimutilasi oleh hamba Tuhan tersebut. Dibagi 12, dibagikan ke suku-suku Israel. Dan diterima. Bayangkan sendirilah ya. Dunia sudah semakin menuju kepada kebinasaan. Teknologi sudah, wah, cepat sekali ini. Apalagi berapa tahun belakangan ini, 2-3 tahun belakang, itu teknologi cepatnya luar biasa. Sebentar lagi nih, Anda sudah lihat tadi ada kiriman. Itu bukan hoax, itu benar. Handphone kita nih bisa langsung telepon tanpa pakai pulsa. Sebentar lagi handphone kita nih nggak laku. Teknologi cepat sekali. China sudah bikin matahari dan lain sebagainya. Walaupun tidak sama dengan matahari, tapi panasnya sama. Dan lain sebagainya lah. Kemajuan cepat sekali semua. Teknologi semuanya. Ya. Masih ingat, kalau Anda lihat gambar sini, ada gambar Bahtera Nuh. Zaman dulu juga sama juga, orang nggak mau dengar kan. Walaupun Nuh juga menceritakan segala macam semuanya. Siapa mau dengar? Bikin bahtera di gunung. Mau bikin bahtera juga di tepi laut kayak gitu. Karena mereka nggak pernah percaya. Nah, kita sampai di mana? Percaya firman Tuhan. Kalau hanya di mulut saja percaya, ya semua juga percaya. Amin, semua juga amin. Ya. Gambar yang berikutnya adalah gambar, kerusakan Sodom dan Gomora ya. Nah, saat ini, karena kebutuhan hidup dan ketamakan ingin cepat berhasil, maka manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Iya. Bukan semakin dekat loh. Ateis semakin banyak. Orang yang pura-pura percaya atau setengah-setengah percaya dan tidak bersungguh-sungguh itu bahasa macam-macam. Banyak. Semoga kita jangan. Semoga kita tidak. Bahkan sudah hidup dengan menganggap tidak ada Tuhan dengan hidup semaunya sendiri. Gak usah jauh-jauh, gak usah ke Eropa, gak usah ke Amerika kok. Di Amerika pun sekarang di beberapa negara bagian, hamba Tuhan, kalau tidak menikahkan pernikahan sejenis, maka hamba Tuhan tersebut masuk penjara. Halo. Hah? Dengan bahasa harus ada HAM. Hak azazi manusia. Persamaan hak. Mereka juga punya hak. Halo. Kita hamba Tuhan di Indonesia sini ya masih bagus lah. Nggak sampai begitulah. Nggak sampai dipaksa. Coba kau dari sana. Akhirnya mereka ya. Opa punya cucu. Ya, ada kesempatan untuk sekolah di sana ya. Papanya hanya pesan begini. Karena dia perempuan. Tolong ya, kalau bisa cari pasangan yang tentu sebangsa lah ya, gitu bahasanya ya. Sebangsa gitu ya. Maksudnya jangan cari yang aneh-aneh lah. Opa nggak bisa ngomong terlalu jelas di sini ya. Nanti disalah ngomong gitu. Tapi apa jawabannya? Loh, Pi, salahnya apa Pi? Mereka orangnya baik-baik loh. Mereka juga anak Tuhan kok. Cuma warna kulit aja beda. Papinya bingung. Mau jawabnya apa? Nah ini, sudah terkontaminasi dengan apa? Kita semua sama. Semua haknya sama. Iya, kita sama-sama manusia, betul. Sama-sama ciptaan Tuhan, betul. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain, betul. Tapi kalau kita menikah dengan lain kultur, ini problemnya banyak. Nggak usah jauh-jauh, dah sama-sama Indonesia. Andai kata nih, satu Batak, satu dari mana? Dari mana? Ayo.
Dari Jawa kek, mana kek. Sudah beda. Harus ada penyesuaian yang luar biasa. Saling mengasihi, saling mengalah, dan lain sebagainya. Kalau enggak, selesai. Ya, sini dikatakan apa nyuk? Kita lihat nyuk ya. Sedikit lagi ya. Masih sama Opa nggak nih? Haleluya ya. Galatia nyuk, kita lihat nyuk. Galatia 5 ayat 16 ya. Apa bunyinya? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Biarlah Roh Kudus memimpin kita, Roh Tuhan memimpin kita. Sehingga kita gak akan mengikuti kemauan kita dan yang kita rasa benar itu semuanya. Kalau kita lompat lagi ke 1 Petrus, ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Karena kita semua tidak akan pernah mau mengakui bahwa kita bodoh. Tapi menurut Opa kita sering melakukan kebodohan. Yang akhirnya kita sesali. Tolong. Di sini jelas kok. Sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti kan kemauan sendiri. Iya. Kalau kita baca lagi. 1 Petrus 2-nya dekat kok ya. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat berapa tuh? Ayat 16. Oke. Ya. Oh sorry. 1 Petrus 2. Ayat 16. Sini dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau mau satu lagi, oke Opa kasih satu lagi ya. Kita lihat yang satu lagi ya. Ini adanya di Matius ya. Kita lihat Matius 10. Ayat 15. Oke. Ya, bunyi apa? Aku berkata kepadamu, hanya Tuhan. Ya. Sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini bukan hanya kota itu. Mungkin juga kota kita. Atau kehidupan kita. Sekarang kita mau apa? If Jesus comes tomorrow, what then? Kalau waktu kita selesai besok. Karena ada pepatah Tionghoa yang mengatakan, sang chuang bu zi xia chuang si. Artinya, bisa naik tempat tidur, belum tentu kita bisa turun dari tempat tidur. Jadi kalau ini hari masih ada waktu, persiapkanlah diri kita sebaik-baik mungkin. Menyongsong waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan baik. Sehingga dengan demikian, saya yakin kita akan bertemu kembali di LB3. Oh, di mana? Aku di GSKI. GSKI mana? Oh, sini, sana, sini, sana. Oh, aku di gereja A, aku di gereja B. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mau? Sekali lagi, saya kembali ke depan. Kalau kita semua kita persiapkan, segala kebutuhan, keperluan kita yang kita persiapkan. Mau ujian juga persiapan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kematian? Apakah kita masih pikir, itu nantilah, urusan belakang lah. Aku masih muda. Ya, Opa, diam aja. Terserah kalian. Ya. Tapi jangan lupa, Yesus mencintai engkau. Ya. Jangan sia-siakan cinta kasih Kristus. Bless you ya. Sampai di sini. Ya. Kita ketemu pada season berikutnya. Bless you. Love you.